Selamat datang pemirsa, bersama dengan saya Shirley Andriani yang akan memandu dalam berita sore hari ini. Pemerintah kota atau Pemkot Jakarta Selatan dan juga mungkin untuk tips kedua itu Hmm, adalah sering-sering mendengar mungkin berita atau mungkin apa ya talk show atau mungkin radio, apalagi gak tahu ya ini zaman saya dulu ya itu kan hmm, kalau kemana-mana pasti kan puter radio ya nggak sih Mister Rudi ya, juga ya, kalau naik mobil pasti puter radio kan ya, iya, puter radio. Nah itu oke. saya juga tuh suka niruin. Jadi orang kalau ngomong di radio, saya coba tirukan. Nah, itu akhirnya jadi referensi juga bagi saya bisa menilai yang tadi saya sudah rekam itu bagus atau enggak. Kayak Hmm, gitu. Itu sih. Jadi memang perlu latihan untuk coba ngomong dan untuk coba mendengarkan seperti itu. oke. Jadi Itu itu sih. diulang-ulang ya tipsnya tadi ya. Betul, betul. Mendengarkan, ada referensi, terus kemudian dicoba untuk Mm-mm. apa namanya, coba-coba suaranya, suara saya seperti apa sih gitu. Betul sekali. Shirley, kita coba lihat. Ada tiga tahap siklus air. Yang pertama adalah penguapan, yang kedua adalah pengambunan, dan yang ketiga adalah jatuhan. Ada tiga tahap siklus air. Yang pertama adalah evaporasi, yang kedua adalah kondensasi, dan yang ketiga adalah presipitasi. Malu juga nih lihat diri sendiri. Itu idenya gimana? Maksudnya akhirnya sampai buat jadi lagu gitu, Shirley. Nggak tahu saya juga. Ya itulah ya cara kerja Tuhan. Wah, itu tidak tersuami, Mister. Ya, ya. Jadi waktu itu saya lagi baca buku, besoknya tuh harus ngajar IPA. Terus Oke. habis itu udah masuk ke buku baru, buku yang paling terakhir, tematik yang paling terakhir. Kemudian Hmm, bahas tentang siklus air gitu kan ya. Terus saya kayak, hmm, kok ini ya, kan ya itu tadi yang saya bilang ya, saya tuh suka membaca. Jadi sambil bersuara gitu, saya baca. oke. Eh, kok tiba-tiba terbentuk lagu di otak lagi saya baca teks apa tulisannya seperti itu. Oke. Kemudian saya mikir, wah, coba sih dibuat lagu sekalian gitu ya. Terus saya buat dulu kan teksnya gitu kan, apa aja yang mau disampaikan. Kemudian saya coba-coba nyanyi-nyanyi deh, coba saya baca lagi dengan nada-nada gitu ya. Kemudian Hmm, saya coba rekam, saya dengarkan lagi, kok aneh ya. Oke, coba ganti nada lain, gitu aja terus gitu ya sampai akhirnya jadilah ada melodinya tapi musiknya nggak ada nih. Nah, akhirnya hmm, saya minta hmm, hmm. tolong guru di sekolah, lumayan SBDP musik ya, guru musik ya, Oh, bisa menolong gitu ya untuk membuatkan musiknya juga. Tapi ini hmm, karena memang lagu pertama, jadi sebenarnya memang ada beberapa lagu lain. hmm, Berapa ya hmm. kayaknya? Kayaknya tiga lagu deh, saya lupa sih. Nah, ini lagu pertama, jadi memang isi lagunya kalau adik kita dengarkan masih sangat sederhana ya. Karena kalimatnya sungguh pendek sebenarnya, tapi Hmm. sebenarnya dia itu sebenarnya global tentang yang apa yang akan kita pelajari di buku yang baru. Seperti itu sih. Hmm. Itu. Jadi ya Wow. hikmat Tuhan intinya. Ya. Jadi ide itu bisa keluar kapan saja di mana aja misalnya ya. Betul sekali. Nah, oke, thank you, Miss Erly. Tapi ini, misalkan ada guru-guru nih yang aku mau nyoba nih, kira-kira langkah apa, Miss Erly? Apa baca-baca buku itu juga atau gimana? Supaya misalnya dia pengen juga nih buat lagu buat murid-muridnya nih. Oke, sebenarnya ini kan kalau tadi kan melodinya memang saya bukan pakai melodi yang sering kita dengar ya. Cuma Ya, untuk mungkin mau buat, sebenarnya bisa kita pakai lagu-lagu yang memang sudah sering kita dengar. Misalnya oke. satu satu. Eh, Nah, misalnya siklus yang apa di siklus yang pertama misalnya adalah evaporasi gitu ya. Satu eh, satu ada evaporasi, dua oke, dua ada kondensasi. Nah, udah terbentuk lagu sebenarnya. Jadi ya, kita ya. bisa pakai melodi dari lagu-lagu yang memang sudah sering kita dengarkan mungkin sejak kecil gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu cara juga sih kalau memang mau membuat lagu.
Ya, ya. Jadi yang familiar buat guru ataupun murid itu jadi lebih enak ya, lebih gampang diterima ya. Betul, Mister. Apalagi kemarin saya juga sempat baca ya, ada satu penelitian gitu ya di luar negeri yang mengatakan memang kalau kita ketika mengajarkan sesuatu hal yang memang ada apa ya di latar belakang dari setiap anak itu pernah tahu atau pernah dengar atau pernah mengalami itu akan lebih melekat, lebih gampang diingat dan lebih bermakna untuk setiap anak-anak sih. Jadi Ya, itu bisa jadi salah satu pilihan. karena mereka melakukannya, terus mereka jadi lebih memahami ya daripada hanya misalnya. Betul. Bener. Minimal kan juga kalau Miss Shirley buat video ini, anak-anak yang visual lebih enjoy, lebih mereka dapat plus audio, mereka dapat dua-duanya, visual dan audio. Keren Miss Shirley, keren. Terima kasih, Mister. Terima kasih. Apresiasi, keren sekali. Miss Terima Shirley, pernah, kasih. Miss Shirley sekarang ngajar kelas Hmm? berapa? Kelas 5, kelas Kelas 5. 5 ya, oke. Pernah Mm-mm. nggak ada tugas buat muridnya buat hal semacam ini, kayak video tadi, atau buat pelajaran yang dilakukan? Belum sih kalau emang tugas. Cuma memang kan supaya karena ini kan tadi yang saya bilang ya melodinya kurang kurang lazim didengar. Ya, Jadi saya memang ada beri kan sekalian tuh kan mereka bisa sambil menghafal kan. Nah, itu saya beri kayak salah satu misalnya dalam satu kali pertemuan 3 sampai 4 anak itu harus menyanyikan lagu itu secara bergantian. oke. Nah, karena diputar terus selama kurang lebih Ya, dua ya, ya. minggu, ya lama-lama itu anak-anak kalau nggak nyanyi tuh kayaknya, Miss kok hari ini nggak puter lagunya gitu loh. Sebentar ya nak, kita beri jeda. Soalnya Miss agak bosan mendengar lagu Miss sendiri. Ya, ya. Gitu. Lagi pula kita mau masuk pelajaran lain loh ini nak. Oke, oke. Mungkin kalau ada kesempatan gitu dibuat tugas seperti itu, mereka mungkin menyenangkan juga ya. Miss Erli, kelas Iya. 5 ini berarti cuma termasuk grade besar ya kalau di SD ya. Betul. Kalau saya lihat ini Miss Erli bisa dekat sekali dengan murid-muridnya. Apa sih apa itu? Keuntungannya sehingga Miss Erli dekat nih sama murid-muridnya, apa yang bisa Miss Erli keuntungannya membangun hubungan kayak gitu Miss Erli? Keuntungannya buat diri saya sendiri dulu adalah saya jadi update dengan perkembangan anak-anak zaman sekarang. Oke. Biar nggak kalah up to date. Jadi sekarang yang viral itu ini di tengah masyarakat gitu ya. Nah, itu kalau dari diri saya sendiri. Tapi kalau untuk ke anak-anaknya adalah jadi kan karena saya juga semakin mengenal mereka, kalau mereka udah mulai tontonannya ternyata dalam situ ada yang aneh-aneh. Nah, saya bisa lebih dulu mengingatkan mereka. Jangan dicoba di rumah loh. Soalnya katanya itu kayak berdiri di atas kayu tipis tuh gimana saya juga nggak ngerti gitu. Katanya mereka saya bisa kok melakukan itu. Nah, ini hati-hati jangan Ya. sembarang melakukan hal-hal di TV gitu ya. Di TV emang mungkin bisa karena ada peralatannya, ada penjagaannya. Kalau kamu coba di rumah gimana gitu ya. Jadi keuntungannya ya mereka bisa diingatkan terlebih dahulu. Benar-benar Miss. Jadi anu ya, sebagai filter ya. Kadang anak-anak itu kan lihat semuanya, tapi mereka belum bisa filter gitu. Betul. Kemudian kita juga sebenarnya bisa masuk dalam hal Injil juga. Kita memberitakan Injil ke mereka karena kita kan deket gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka punya masalah apa, kadang mereka bicara kayak, oh Cece itu gini atau papa mama itu tadi habis gini. Nah, Hmm, kita juga bisa masuk Injil ke sana. Kemudian mungkin sekarang juga tanya, saat teduhnya gimana? Kamu hari ini baca Alkitab nggak sama doa? Oh iya ya baca. Jadi kita juga tetap bisa masuk Injil di situ memperkenalkan tentang kasih Tuhan Yesus seperti itu. ya ya Miss. Wah, itu anu ya, karena kita membangun bonding ya Miss ya. Betul, Ada kata-kata simple sih sebenarnya. Kalau kita mau dekat sama anak, kita datang, kita ikutin dunia mereka. Ya, kita mengenal apa itu mainannya mereka, apa yang mereka lihat gitu. Kemudian akan gampang sekali kalau kita akhirnya membawa mereka ke dunia kita gitu. betul, Jadi betul. kalau kita terlalu kaku, terlalu apa namanya saya sendiri, anak-anak murid-murid jadinya nggak mau gitu. Luar Betul. biasa. Misalnya kok bisa akhirnya jatuh cinta ke anak-anak ini, Zer? Waduh, aduh, dalam ini kayaknya pembahasannya ya. Iya. Nah, jadi
Mungkin kalau apa Mister Rudy tahu ya, kayak kenal saya pertama kali bukan jadi guru ya soalnya ya. Iya, iya. Nah, ini mungkin juga buat teman-teman yang nonton mungkin juga ya, sebagai latar belakang gitu ya. Saya dulu bukan guru, tapi saya bagian staf tata usaha, bagian TU gitu ya. Nah, ceritanya kenapa dulu saya jadi TU adalah karena saya sebenarnya kurang percaya diri di depan anak-anak. Saya takut Hmm, sama anak-anak lebih tepatnya. Karena apa ya, waktu zaman kuliah, SMA, itu kan sempat ada kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak kecil dan mereka itu kalau lihat saya selalu lari ketakutan Oh memandang iya, saya dengan penuh keanehan. Betul betul Mister, makanya saya jadi kayak minder gitu loh, apa yang salah dengan oke. saya ya, kenapa Ya, kok ya, ya. anak-anak takut gitu loh. Jadi waktu saya ditawarin ayo kamu coba gabung untuk kerja di sekolah, oh oke oke, pilihannya ada yang selain guru nggak tapi gitu. Hmm, hmm. Ya ada sih TU gitu, ya boleh deh TU gitu, ya udah gabung jadi TU. Nah, saya jadi TU kurang lebih 2 tahunan ya, itu melihat setiap hari ya anak-anak keluar masuk di TU, apalagi kadang-kadang ada yang nunggu jemputan. Jadi sempet tuh ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Aduh, anak-anak tuh lucu-lucu kadang-kadang. Nah, biasanya yang suka nongkrong nongkrong di TU itu Ya, anak ya. kelas 1 anak kelas 2 itu ya. Wah, itu kan yang gampang sekali kalau ditanya ngomong. Nah, jadi ketika apa mereka, loh kok saya tanya, mereka kok merespon juga, menjawab pertanyaan saya gitu loh. Jadi Hmm, saya kayak mulai terbangun rasa percaya dirinya. Terus saya jadi kayak mulai, wah, kayaknya menyenangkan ya untuk jadi guru ya. Apalagi kalau jadi TU tuh biasanya terbatas kalau mau menegur anak. Karena kan hmm. cenderung hanya ketemu beberapa kali aja. Jadi saya mikir gimana ya caranya bisa juga mengingatkan mereka, mengajarkan hal yang baik juga. Nah, akhirnya ya udah saya memilih untuk pindah jadi guru seperti itu sih, dan sangat menyenangkan ternyata. Super super apa ya? Saya Eh, sendiri terberkati gitu ya dengan setiap prosesnya yang pastinya juga tidak mudah karena kan perpindahan ya, dulunya TU jadi guru, hmm, ruangan beda gitu ya, hmm. apalagi rutinitas juga berbeda. Jadi ya ada kesulitan, tapi setiap kesulitan itu ketika dijalani malah jadinya kayak memorable gitu ya, kayak wah Ah, setiap proses itu berharga ya, dan hmm, bisa membentuk saya kayak saya ini kayak tadi yang Mister bilang bisa buat video lagu. Saya dulu malah berpikir saya ini nggak kreatif sama sekali, saya ini nggak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi ternyata ketika hmm. jadi guru, ya ketika Tuhan memang sudah meletakkan wadahnya dan memang kamu harusnya di situ, Tuhan tuh akan bukakan sendiri kok setiap talenta-talenta kita gitu ya, Ya, yang ya. mungkin selama ini kita nggak pernah sadari kayak gitu sih. Betul, betul. Nah, asalkan Mm-mm. kita mau, biasanya Tuhan akan sediakan sesuatu ya, Miss Erli ya. Bukakan sesuatu. Betul. Oke. Mm-mm. Berarti senang sekali Miss Erli ya jadi guru ya, Miss Erli ya. Yes, betul. Senang sekali walaupun memang ya tadi saya bilang ya ada kesulitannya ya menghadapi anak-anak yang begitu beraneka ragam. Eh, ada nggak dalam hati, aduh, kok nggak dari kapan hari ya aku jadi guru gitu? Enggak sih, Enggak sih. enggak sih. Kalau menurut saya ya, setiap dari kita itu punya waktunya sendiri-sendiri untuk berproses. Kalau memang yang 2 tahun pertama, menurut saya memang itu proses bagi saya untuk menemukan gitu ya, Ya. menumbuhkan kepercayaan diri saya terhadap anak-anak. Dan sekarang ini momennya juga untuk saya berproses gitu ya, untuk bisa lebih kreatif, lebih juga Hmm, meresponi anak-anak tuh bagaimana. Jadi menurut saya Tuhan itu meletakkan setiap dari kita itu nggak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat. Jadi setialah pada proses ya. Percayalah Tuhan itu selalu memberikan rencana yang terbaik buat setiap dari kita sih. ya, ya. Menikmati prosesnya Miss Erli ya, perjalanannya itu ya. Betul betul. Oke, Miss Erli. Itu saja dulu hari ini. Thank you sekali buat kesediaannya di tempat kami. Misalkan ada Iya. yang lihat video ini dan ingin kenal dengan Miss Shirley, bisa lewat Instagram mungkin. Instagramnya apa Miss Shirley ya? Boleh boleh. Instagramnya Shirley Cherry. Oke, terima kasih. Jangan Ya, lupa follow ya. ya. Oke Miss Shirley, thank you very much. God bless ya Miss Shirley. Sama-sama. God bless you too, Mister. Bye bye.